Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, damai sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dadang Herli selaku dosen pengajar mata kuliah Tindak Pidana Khusus, serta teman-teman seperjuangan program Pasca Sarjana Hukum Pidana Untirta. Perkenalkan kami dari kelompok Delta yang terdiri dari Delta 1, saya sendiri Bahtiar Hilmi. Delta 2, Irma Sandra. Delta 3, Putri Hairunisa. Delta 4, Denny Alfianto. Dan Delta 5, Yuliana Ayu Rospita. Pada kesempatan ini, kami akan mendiskusikan tentang perlindungan hukum terhadap fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Berikut kami sajikan video sebagai bahan diskusi kita pada hari ini. Pertama, kita berbicara tentang fenomena penyalahgunaan narkotika mulai marak terjadi di tahun 1969. Dalam kurun 48 tahun terakhir ini, penyalahgunaan narkotika dimulai pada saat kebiasaan negatif tersebut melanda dan populer di kalangan remaja. Fakta lapangan menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika semakin berkembang, baik dari bentuk kuantitas dan jumlahnya. Narkotika tidak lagi berbentuk seperti obat terlarang, tetapi telah dibentuk dalam berbagai kemasan, baik yang membuat calon pengguna tertarik dan menggunakannya serta menyamarkan bentuknya, sehingga terhindar dari aparat penegak hukum. Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan. Kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya. Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak-anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi di sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat, dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya. Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkotika oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini, yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak yang mengalami kerugian baik secara mental, fisik maupun sosial disebabkan oleh tindakan orang atau sekelompok orang. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu narke atau narkam, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narkotik yang artinya sesuatu yang dapat menimbulkan hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor atau bengong, bahan-bahan pembius, dan obat bius. Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan rasa nyeri yang berasal dari daerah viresa atau alat-alat rongga dada dan rongga perut. Juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.
Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dengan adanya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlakuan hukum pada anak di bawah umur pada perkara penyalahgunaan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Delta 2. Terima kasih Delta 1. Selanjutnya saya Delta 2 Irma Sandra akan melanjutkan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dalam pembahasan ini pastinya ada suatu permasalahan dan memiliki tujuan. Permasalahan tersebut diantaranya fenomena-fenomena apa yang melatar belakangi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. 2. Bagaimana ketentuan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. 3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Kemudian tujuannya adalah 1. Untuk mengetahui fenomena-fenomena apa yang melatar belakangi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. 2. Untuk mengetahui ketentuan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. 3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Fenomena-fenomena yang melatar belakangi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika antara lain 1. Kesibukan orang tua, di mana orang tua karena kesibukannya sehingga tidak memperhatikan kehidupan anaknya yang masih sekolah. 2. Broken home, anak-anak kehilangan bimbingan karena rumah tangga orang tua berantakan, sehingga anak mudah masuk ke dalam lingkungan narkotika. 3. Perubahan sosial dan cara hidup yang mendadak berkelebihan, di mana segala yang diperlukan anak ada, sehingga mudah memancing seorang anak masuk ke dalam lingkungan narkotika. 4. Menemukan kesulitan dalam pelajaran. 5. Mobilitas pemuda. Biasanya anak-anak muda senang melihat yang baru dan mengembara, dan dalam perjalanan ini mungkin berkenaan dengan kelompok pemakai narkotika. 6. Informasi yang salah atau berkelebihan, di mana orang yang tadinya tidak memahami masalah narkotika menjadi ingin mengetahui, tetapi dari segi negatifnya atau banyak cerita sensasi yang dibuat sehingga orang tertarik untuk mencobanya. Di Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anak. Dalam berbagai ketentuan tersebut, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai kriteria anak. Berikut ini adalah kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Menurut KUH Perdata. Dalam pasal 330 ditetapkan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. 2. Menurut KUH Pidana, dalam pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun, sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan pada bab 14 adalah apabila berumur kurang dari 15 tahun. 3. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam pasal 1 ayat 8 ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 tahun. 4. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 ayat 1 anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan. 5.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pasal 1 ayat 3 dijelaskan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Terima kasih kepada Delta 2 Saudara Irma Sandra. Selanjutnya saya Delta 3 akan melanjutkan materi. Dalam pasal 1 angka 3, angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa 1. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 2. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penerapan sanksi bagi anak seringkali menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis, baik secara yuridis, sosiologis, maupun secara filosofis. Secara yuridis, terdapat dilema paradigmatis berkaitan dengan pendekatan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Secara yuridis, anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi secara konseptual, oleh karena penyalahgunaan narkotika masuk kualifikasi sebagai crime without victim, yang berarti korban kejahatan adalah pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkotika, yang menjadi korban kejahatan itu adalah pelaku. Dengan demikian, secara konseptual, anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, selain kualifikasinya sebagai pelaku, ia adalah juga korban. Secara sosiologis, penerapan sanksi terhadap anak juga menimbulkan pertanyaan, mengingat tradisi sosial masyarakat yang bersifat sangat permisif terhadap kenakalan anak. Kenakalan anak dalam tradisi masyarakat seringkali direspon secara tidak mendidik, baik oleh masyarakat maupun oleh keluarga, sehingga kenakalan anak biasanya berakhir dengan pintu maaf. Dengan tradisi yang demikian permisif terhadap kenakalan anak tersebut, maka penerapan pidana lebih-lebih berupa pidana perampasan kemerdekaan akan direspon secara negatif oleh masyarakat. Secara sosiologis, masyarakat tidak rela melihat anak diperlakukan sebagai penjahat. Secara filosofis, penerapan pidana terhadap anak seringkali menimbulkan pertanyaan yang bersifat mendasar. Meskipun secara yuridis pemidanaan terhadap anak dimungkinkan, tetapi pemidanaan terhadap anak secara filosofis menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis. Selanjutnya berbicara tentang ketentuan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi pidana merupakan suatu pembalasan berupa penderitaan yang dijatuhkan penguasa terhadap seseorang tertentu yang dianggap bertindak secara salah, melanggar aturan perilaku yang pelanggaran terhadapnya diancamkan dengan pidana. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Sekian materi dari saya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Delta 4, yaitu Saudara Denny Alfianto. Terima kasih untuk Delta 3 Putri Hairunisa yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan presentasi. Saya, Delta 4, akan melanjutkan materi presentasi sebelumnya. Bahwa jenis pidana sebagaimana tercantum di dalam pasal 10 KUHP, yang mana jenis-jenis pidana ini juga berlaku bagi delik di luar KUHP. Jenis pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan.
Dalam pidana pokok terdiri dari 5 jenis pidana, yaitu 1. Pidana mati, 2. Pidana penjara, 3. Pidana kurungan, 4. Pidana denda, 5. Pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan barang tertentu, 3. Pengumuman putusan hakim. Di dalam hukum pidana, tindak pidana narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus. Pengaturan terhadap tindak pidana narkotika ini dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sanksi pidana yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika yaitu A. Sanksi pidana pokok berupa pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, denda serta pidana tambahan lainnya. B. Sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkotika. Akibat yang ditimbulkan dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan, residif, dalam jangka waktu 3 tahun. Kejahatan di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama dengan anak. Anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika. Karena jiwanya belum stabil yang diakibatkan oleh perkembangan fisik dan psikis. Perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 133 Undang-Undang Narkotika. Ketentuan dari pasal tersebut di atas hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak atau mengeksploitasi anak yang belum dewasa saja. Sedangkan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika tersebut tetap dapat diproses melalui jalur hukum yang sebagaimana mestinya untuk anak. Bahwa anak merupakan subjek hukum yang bersifat khusus, yang dimana hak-haknya dilindungi dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang khusus pula. Terkait dengan kasus anak yang melakukan tindak pidana narkotika di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dalam hal ini, sanksi orang dewasa dan anak pun berbeda. Berkaitan dengan ketentuan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di dalam pasal 71 Undang-Undang SPPA, terdapat ketentuan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu 1. Pidana pokok berupa A. Pidana peringatan, B. Pidana dengan syarat. Pidana dengan syarat yaitu A. Pembinaan di luar lembaga, B. Pelayanan masyarakat, C. Pengawasan, D. Pelatihan kerja, E. Pembinaan dalam lembaga, F. Penjara. 2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, B. Pemenuhan kewajiban adat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya Delta 5, Ayu Rospita. Terima kasih kepada Delta 4 Dini Alfianto. Selanjutnya saya Delta 5 Yuliana Irospita ingin melanjutkan pembahasan tentang makalah kami mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dalam pasal 2 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan dalam hal perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain A. Perlindungan, B. Keadilan, C. Non-diskriminasi, D. Kepentingan yang terbaik bagi anak, E. Penghargaan terhadap pendapat anak, F. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, G. Pembinaan dan pembimbingan anak, H. Proporsional, I. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, J. Penghindaran pembalasan. Jika dilihat dari pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengizinkan penjatuhan sanksi pidana hanya kepada anak yang telah berumur 14 tahun, tetapi hal ini jelas bertentangan dengan pasal 64 ayat 2 huruf E Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, yaitu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya. Serta pasal 64 ayat 2 huruf G yaitu penghindaran dan
dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Walaupun anak yang disebutkan secara sah dikatakan melanggar hukum, anak tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Mengingat bahwa sesungguhnya anak tersebut hanya menuruti perintah ayahnya tanpa ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, ia melakukan perbuatan tersebut sebagai wujud sikap menghormati orang tuanya. Justru letak kesalahannya terdapat pada ayahnya yang telah menjerumuskan anak tersebut ke dalam situasi yang membahayakan anaknya. Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal istilah diversi, yang merupakan pengalihan dari proses penyelesaian perkara di peradilan ke proses penyelesaian di luar pengadilan. Meninjau pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa pelaksanaan diversi dalam peradilan pidana anak harus selalu diupayakan. Mengingat di pasal tersebut menyatakan bahwa diversi tetap dapat diterapkan pada tindak pidana tanpa korban, di mana tindak pidana narkotika merupakan kejahatan tanpa korban atau crime without victim. Maka anak sebagai pelaku di sini juga sekaligus menjadi korban. Terkait hal ini, diversi hanya dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan atau yang lebih dikenal dengan istilah pendekatan restoratif justice. Kesepakatan diversi yang tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berbentuk penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, rehabilitasi medis dan psikologis, serta mengikuti pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan. Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Demikian pembahasan dari kelompok Delta. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan meridhoi setiap langkah kita semua. Amin. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Kelas Hukum. Mohon maaf atas segala kekurangan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.